Pernahkah Anda mendengar kata-kata ini, biar miskin asal bahagia, atau orang kaya pasti sombong? Kalau iya, berhati-hatilah, pola pikir seperti ini lebih berbahaya daripada yang Anda bayangkan. Faktanya, banyak orang yang tetap miskin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena mindset mereka sendiri. Dan yang lebih mengejutkan, ini bukan hanya teori, sudah banyak orang yang membuktikannya. Mau tahu rahasia membuka kunci rezeki? Tonton sampai habis. Selamat datang di channel ini, saya Sidik dan hari ini kita akan melanjutkan seri buku-buku karya Ippo Santosa. Kali ini yang berjudul Hanya 2 menit Anda bisa tahu potensi rezeki Anda. 2 video sebelumnya yang sudah diulas yaitu 7 keajaiban rezeki Anda dapat tonton di sini, dan ulasan buku percepatan rezeki juga sudah dibahas. Dapat Anda tonton juga di sini. Pembahasan kali ini saya akan membagi seperti biasa menjadi 3 bagian ya, yaitu yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua pembahasan tentang fondasi kekayaan, kemudian 1 menit yang menentukan, selanjutnya adalah 2 menit yang menentukan, dan tentunya pembahasan tentang menit-menit berikutnya yang membahas tentang paradok orang kaya, kenapa mereka berbeda, rahasia rezeki deras, hindari racun 3D, dan pembahasan mimpi yang besar. Tawakalkan yang lebih besar, barang mahal sebenarnya tidak ada. Itu yang dibahas dalam buku Hanya 2 menit Anda bisa tahu potensi rezeki Anda. Dan tentu terakhir adalah penutup. Video ini khusus untuk Anda, pastikan Anda tonton sampai tuntas agar Anda bisa tahu potensi rezeki Anda dapat Anda temukan sendiri. Tanpa basa-basi, ayo kita simak. Kalau Anda percaya rezeki sudah ada yang ngatur, tapi rekening tetap kosong, ada yang salah dengan cara berpikir Anda. Banyak orang miskin karena mindsetnya sendiri. Mereka bilang, yang penting cukup saja, gak perlu kaya. Orang kaya pasti pelit dan sombong. Ada juga yang berkata, duit gak bisa beli kebahagiaan. Kalimat-kalimat ini beracun kalau Anda pernah membatinkan seperti ini. Saya kasih tahu, Anda sedang mengunci rezeki Anda sendiri. Jadi bagaimana cara membuka kunci itu dan membuat rezeki mengalir deras? 2 menit ke depan bisa jadi momen yang mengubah hidup Anda. Jadi simak baik-baik video ini. Kekayaan bukan sekedar soal angka di rekening, melainkan tentang fondasi yang Anda bangun dalam hidup. Ibarat sebuah bangunan, semakin kuat fondasinya, semakin kokoh pula rezeki yang mengalir. Namun banyak orang yang terjebak dengan pola pikir yang keliru. Mereka berpikir bahwa kaya itu identik dengan keserakahan, atau bahwa mencari uang terlalu banyak yang menjauhkan mereka dari hal-hal penting dalam hidup. Padahal justru dengan memiliki mindset yang benar, rezeki bisa datang lebih cepat dan berkah. Ippo Santosa memberikan fondasi utama dari kekayaan di halaman 10 sampai dengan 11 di buku ini. Apa itu? Yaitu 4 elemen penting. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah mindset yang benar. Anda harus percaya bahwa menjadi kaya adalah sesuatu yang baik dan bisa membawa manfaat bagi banyak orang. Kekayaan bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang kemampuan membantu lebih banyak orang. Yang kedua adalah passion yang kuat. Anda dapat mencintai apa yang Anda lakukan. Kerja keras tidak akan terasa seperti beban, melainkan menjadi bagian dari perjalanan yang menyenangkan. Yang ketiga adalah value yang besar. Semakin banyak manfaat yang Anda berikan kepada orang lain, semakin besar pula peluang rezeki mengalir kepada diri Anda sendiri. Yang keempat adalah model atau teladan. Belajar dari orang-orang sukses yang telah lebih dulu membangun kekayaan akan mempercepat perjalanan Anda. Mereka sudah mengalami kesalahan-kesalahan yang bisa Anda hindari, sehingga jalan yang Anda tempuh menjadi lebih efektif dan lebih cepat, karena Anda tidak harus melalui kesalahan-kesalahan tersebut. Selain pondasi, ada pula tiang-tiang penyangga yang menopang kekayaan Anda. Bisnis menjadi sumber rezeki yang bisa Anda kendalikan. Sementara investasi adalah cara untuk mengembangkan uang agar terus bertambah. Properti dan emas juga menjadi aset penting yang membantu menjaga kekayaan tetap stabil dalam jangka panjang. Sayangnya, banyak orang yang fokus langsung pada bagian ini tanpa memperkuat fondasi mindset mereka terlebih dahulu. Akibatnya apa? Ketika bisnis atau investasi mengalami tantangan, mereka mudah menyerah atau bahkan kehilangan segalanya.
Jika Anda ingin mendalami terkait investasi untuk kripto, Anda bisa melihat video yang sudah saya bahas di beberapa video ini. Jika ingin rezeki mengalir deras, langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah bukanlah mencari bisnis terbaik atau investasi yang paling menguntungkan, tetapi mengubah cara berpikir Anda tentang kekayaan. Dengan pondasi yang benar, setiap langkah yang Anda ambil akan lebih terarah dan membuahkan hasil yang lebih besar. Bayangkan ini, Anda hanya punya waktu 1 menit untuk menuliskan 3 impian terbesar dalam hidup Anda. Bisa? Atau justru Anda terdiam, bingung harus menulis apa? Jika dalam waktu singkat Anda tidak bisa menyebutkan impian Anda dengan jelas, itu bukan karena Anda kurang waktu, tetapi karena Anda belum benar-benar serius. Berkaitan dengan cara menuliskan impian, saya sudah membahasnya di video yang ini, silahkan Anda tonton. Ipo Santosa menegaskan bahwa dalam hidup ada momen-momen singkat yang menentukan nasib seseorang. Keputusan besar seringkali diambil dalam hitungan detik, dan orang-orang sukses selalu tahu apa yang mereka inginkan tanpa ragu. Mereka punya visi yang jelas dan tujuan yang terpatri di benak mereka setiap saat. Inilah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang yang masih bimbang, menunggu waktu yang tepat, atau bahkan tidak pernah berani bermimpi besar. Coba Anda renungkan, jika sekarang Anda diminta menuliskan 3 impian terbesar Anda, bisakah Anda melakukannya? Jika tidak, saatnya Anda berhenti, menunda, dan mulai serius menentukan arah hidup Anda. Karena tanpa impian yang jelas, langkah Anda akan selalu goyah dan rezeki yang besar akan sulit datang. Jadi, ambil kertas, tulis impian Anda sekarang dan mulai wujudkan satu persatu, atau silahkan Anda tulis langsung dan aminkan di kolom komentar ini. Pernah nggak Anda mendengar ungkapan biar miskin asal bahagia, atau orang kaya itu sombong dan sulit masuk surga? Hati-hati, pola pikir seperti ini bisa diam-diam menghalangi rezeki Anda. Jika Anda percaya bahwa kemiskinan lebih mulia atau kekayaan hanya untuk orang-orang jahat, tanpa sadar Anda sedang menutup pintu keberlimpahan untuk diri sendiri. Ipo Santosa menegaskan bahwa kekayaan bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Justru kekayaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jika digunakan dengan bijak bisa menjadi jalan untuk lebih banyak membantu orang lain. Bayangkan, jika Anda memiliki kekayaan berlimpah, Anda bisa berbagi lebih banyak, mendirikan sekolah, membangun masjid, atau menolong orang-orang yang membutuhkan. Jika Anda menyimak video sebelumnya di sini, pasti Anda paham bagaimana kekayaan itu sangat penting. Ipo Santosa mengakhiri bab ini dengan saran bahwa pilihlah menjadi si kaya yang bermanfaat. Istilahnya, berkah dan berlimpah karena saat ini keluarga Anda dan masyarakat Anda membutuhkan kehadiran si kaya yang soleh ketimbang si miskin yang soleh. Jadi, mulailah mengubah mindset Anda tentang rezeki. Percaya bahwa menjadi kaya bukan hanya mungkin, tetapi juga bisa menjadi ladang kebaikan. Lepaskan keyakinan yang menghambat dan buka diri Anda untuk rezeki yang lebih besar. Jika Anda setuju, silahkan tulis di kolom komentar. Saya setuju, saya harus bisa jadi kaya dan lebih bermanfaat. Pernahkah Anda merasa bingung melihat orang-orang kaya yang sukses? Mereka tampak kontradiktif, tapi justru itulah rahasia mereka. Mereka bermimpi besar, tetapi selalu memulai dari langkah kecil. Mereka tidak langsung melompat ke puncak, tetapi membangun kesuksesan setahap demi setahap. Mereka juga tahan banting menghadapi tantangan, tetapi tetap fleksibel dalam mencari solusi. Saat bisnis mereka dihantam badai, mereka tidak kaku dan keras kepala. Mereka beradaptasi, berubah strategi, dan terus maju memperbaiki. Yang paling menarik, mereka mengejar kekayaan, tetapi tetap hidup sederhana dan spiritual. Mereka memahami bahwa harta bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan dampak yang lebih besar.
Banyak miliarder yang tetap rendah hati dan dermawan karena mereka tahu semakin banyak yang mereka berikan, semakin banyak yang akan mereka terima. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda sudah siap menjalani pola pikir ini? Jangan hanya mengagumi orang sukses, mulailah meniru pola pikir mereka. Bangun impian besar tapi mulai dari langkah pertama. Hadapi tantangan tetapi terbuka pada perubahan. Kejar kekayaan, tetapi jadilah pribadi yang tetap rendah hati. Orang-orang sukses sudah membuktikannya. Sekarang, giliran Anda. Pernahkah Anda merasa sulit mendapatkan rezeki? Meski sudah bekerja keras, mungkin bukan masalah usaha Anda, tapi hati Anda. Ada 3 racun yang bisa menghambat datangnya rezeki, yaitu dendam, dengki, dan dongkol. Bayangkan seperti ini, dendam dan iri hati itu seperti minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Tidak masuk akal, bukan? Tapi saat Anda sibuk membenci kesuksesan orang lain, Anda justru membuang energi yang seharusnya bisa Anda pakai untuk Anda maju. Sebaiknya, coba Anda ubah cara pandang Anda. Jangan benci orang kaya, tapi belajarlah dari mereka. Orang-orang sukses bukan musuh, mereka adalah bukti bahwa kekayaan itu mungkin. Berbaik sangka, ambil pelajaran dan terapkan dalam hidup Anda. Sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ada sisa dendam, dengki, atau dongkol dalam hati Anda? Jika iya, buanglah jauh-jauh. Ganti dengan mindset positif dan sikap belajar, karena saat hati Anda bersih, rezeki pun akan datang tanpa hambatan. Banyak orang takut bermimpi besar karena khawatir tidak bisa mencapainya. Padahal bukan impian yang terlalu besar, tapi tawakal yang seringkali terlalu kecil. Lihatlah para tokoh sukses di Indonesia. Mereka memulai dengan mimpi, tapi hasil akhirnya mereka jauh melampaui ekspektasi mereka sendiri. Ini bukan sekedar kerja keras, tapi juga soal kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan setiap langkah kita. Jika Anda hanya bermimpi kecil, hasilnya juga akan kecil. Tetapi jika Anda berani bermimpi besar dan menyerahkan segalanya dengan tawakal, kemungkinan yang datang bisa jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Sekarang, coba lihat kembali impian Anda. Sudah cukup besar, dan yang lebih penting, sudahkah Anda bertawakal dengan sepenuh hati? Pernah melihat sesuatu yang terasa terlalu mahal? Mobil mewah, rumah impian, atau HP terbaru? Masalahnya bukan barangnya yang mahal, tapi Anda yang belum cukup kaya. Coba ubah cara berpikir Anda. Daripada berkata, kenapa mahal? Ubahlah pertanyaan menjadi, bagaimana saya bisa mencapainya? Bagaimana saya bisa mendapatkannya? Orang sukses tidak mengeluh soal harga. Mereka mencari cara untuk meningkatkan penghasilannya. Jadi, apakah Anda akan terus melihat sesuatu sebagai terlalu mahal atau mulai mencari jalan untuk mencapainya? Keputusan ada di tangan Anda. Di buku ini juga dijelaskan rahasia-rahasia sukses orang Jepang, rahasia kekayaan Donald Trump, sampai rahasia sukses Wali Songo. Tentu Anda dapat menikmatinya dengan membaca bukunya secara langsung. Tapi intinya semua sesuai dengan yang sudah disampaikan di video-video sebelumnya yang berkaitan dengan ulasan-ulasan buku Ippo Santosa yang sudah saya bahas. Jika Anda belum, silahkan simak tonton video-video ulasannya buku Ippo Santosa di channel ini. Setiap orang punya peluang untuk sukses, tapi tidak semua bisa mencapainya. Bukan karena kurang pintar atau kurang kerja keras, tapi karena mindset yang belum siap menerima rezeki besar. Kesimpulan dari video ini yang pertama, mulailah dari fondasi yang kuat, bangun pola pikir kaya, tinggalkan mental penghambat rezeki seperti dendam dan dengki. Yang kedua, tulis impian Anda dengan jelas karena tanpa tujuan spesifik Anda hanya berputar di tempat. Kalau Anda perlu bimbingan untuk menuliskan impian, silahkan simak di video ini. Yang ketiga adalah ubah pertanyaan dalam hidup. Bukan kenapa mahal, tapi bagaimana saya bisa mencapainya, bagaimana saya bisa mendapatkannya. Yang keempat, jalani paradok kesuksesan. Bermimpi besar, tapi mulai dari langkah kecil. Kejar kekayaan, tapi tetap rendah hati. Buku ini mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal usaha, tapi juga tentang mindset,
keyakinan, dan sikap terhadap kehidupan. Dengan menghindari pola pikir negatif, berbaik sangka pada orang kaya, dan membangun pondasi yang kuat, rezeki akan datang lebih cepat dari yang kita duga. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda siap mengubah hidup Anda hanya dalam 2 menit? Kalau Anda siap, tulis di kolom komentar Anda siap. Oh ya, jangan hanya jadi penonton yang terinspirasi, jadilah pelaku perubahan yang menyalakan cahaya rezeki di hidup Anda. Like, share, dan subscribe channel ini. Akhir kata, saya Sidik. Sampai jumpa di video-video berikutnya.